Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramli Ahmad, dosen pendidikan geografi di Universitas Hamzanwadi. Saat ini sedang menempuh studi S3 program doktoral pendidikan geografi di Universitas Negeri Malang melalui jalur beasiswa pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi saya bisa berkesempatan dan dipanggil untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada aspek pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geografi Pertanian dengan metode DIA atau Deliberate Interaction and Assessment. Penjelasan tentang mata kuliah ini meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antar dosen dengan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Dapat dideskripsikan bahwa mata kuliah Geografi Pertanian ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas Hamzanwadi, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai cabang ilmu geografi manusia yang terkonsentrasi pada bidang-bidang pertanian, seperti konsep pertanian, asal-usul, bentuk, sistem pertanian, teknologi pertanian, dan perkembangan pertanian baik di dunia maupun di Indonesia. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada kemampuan sikap, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep teoritis maupun metode analitis keilmuan geografi yang bisa diterapkan pada bidang pertanian, pendidikan, lingkungan sosial maupun budaya. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian geografi pertanian, serta mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang geografi. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pendekatan geografi dalam prosedur untuk menyelesaikan masalah di bidang pertanian dan mampu menyelesaikan masalah dalam konteks pertanian dengan menggunakan pendekatan geografi. Materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran geografi pertanian selama 1 semester atau 16 kali pertemuan, baik tatap muka maupun tatap maya, yang meliputi materi ruang lingkup geografi pertanian, asal-usul, bentuk-bentuk pertanian, perkembangan pertanian, teknologi pertanian, ketahanan pangan nasional, hingga pada strategi pertanian dan faktor geografi dalam pertanian dan agroforestry. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Geografi Pertanian ini meliputi apersepsi, ceramah, motivasi awal, diskusi, tanya jawab, motivasi akhir, kuis, sampai pada tahap kesimpulan. Untuk sistem penilaian dalam perkuliahan Geografi Pertanian ini meliputi aspek kehadiran dengan jenis tagihan, presensi kehadiran dengan nilai maksimal 100 dengan bobot 15%. Aspek partisipasi
jenis tagihan pada keaktifan dalam kelas dan kuliah lapangan dengan nilai maksimal 90 dan bobot 15%. Tugas-tugas. Jenis tagihan yaitu penugasan makalah dan per orang dan tanya jawab dengan nilai maksimal 80 dengan bobot 20%. Adapun untuk UTS, jenis tagihannya yaitu makalah dengan nilai maksimal 90 dan bobot 25%. Sedangkan ujian akhir semester dengan jenis tagihan laporan proyek atau kuliah lapangan dengan nilai maksimal 90 dengan bobot 25%. Untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan maksimal, maka dalam mata kuliah ini menggunakan referensi yang bervariasi, seperti pengantar ekonomi pertanian, pengetahuan dasar geografi, pengertian dan sejarah perkembangan pertanian, pengantar ilmu pertanian, sistem pertanian dalam perspektif ekonomi, dan banyak studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan geografi pertanian, baik referensi yang bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, maupun sumber web lainnya. Untuk lebih jelasnya, dari pembelajaran mata kuliah geografi pertanian ini, berikut video rekaman simulasi proses pembelajaran tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Ini ada yang nggak masuk? Ada Pak. Oh iya, Satria. Selain itu ada ya? Sama Pak. Oke, jadi pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang asal usul, bentuk-bentuk dan perkembangan pertanian di Indonesia. Dan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama tentang geografi pertanian dan pertanian secara umum. Sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan kedua ini, adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya mengenai pertanian? Silakan. Apa itu pertanian? Sebelum kita mulai, jadi oh ya, silakan. Saya dari pertanian itu adalah kegiatan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya semaksimal mungkin. Ya, terus ada yang lagi yang menguatkan? Oke, benar apa yang disampaikan tadi Mas Doni yang menyatakan bahwa pertanian itu adalah lebih pada aktivitas, ya. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di pedesaan yang memiliki sumber daya lahan, itu ya, untuk dimanfaatkan, dilakukan proses penanaman. Entah nanti di situ ada tanaman padi, tanaman palawija, dan tanaman yang lainnya seperti itu. Tepat. Ya, jadi selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas asal usul, bentuk dan perkembangan dari pertanian itu sendiri. Nah, di mana dilihat dari perkembangan atau asal usul dari pertanian itu sendiri, di mana pada mulanya manusia itu memulai pertanian itu dengan berburu, yaitu mengumpulkan tanaman. Kalau dulu tanaman liar hampir semuanya kan disebut itu tanaman liar, karena kita waktu awal-awal kan memang manusia belum mengetahui ini tanaman apa, ini tanaman apa, sehingga semuanya disebut tanaman liar. Yaitu sebelum akhirnya belajar untuk mengolah lahan dan menghasilkan makanan dari lahan yang sudah mereka tanam. Dan kurang lebih ya 10.000 tahun sebelum Masehi, yaitu di daerah Pertelu Christian, yaitu masyarakat lembah sungai Tigris dan Eufrat sudah memulai yaitu aktivitas bertani dan mendemonstrasikan atau memanfaatkan hewan ternak mereka untuk menggemburkan, ya, atau mengolah lahan yang mereka miliki, yaitu dengan memanfaatkan hewan dan tanaman liar tadi, tumbuhan liar untuk ditanam.
Nah dari situ asal usul pertanian itu terus berkembang dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk dari pertanian itu sendiri di Indonesia, yaitu ada itu bentuk sawah, ya, ada bentuk pekarangan, dan ada bentuk tegalan, dan ada bentuk ladang. Ya, dimana bentuk sawah itu sendiri, ya, bentuk sawah itu sendiri merupakan bentuk pertanian yang dilakukan atau dilakukan di lahan basah yang memerlukan air yang cukup banyak, gitu ya. Di mana lahan sawah mempunyai fungsi yang beragam atau multifungsi. Ya, selanjutnya fungsi dari pertanian itu sendiri merupakan sebuah konsep yang menjabarkan berbagai fungsi eksternal dari pertanian. Selain fungsi utamanya sebagai penghasil pangan dan barang yang tampak nyata yang dapat dipasarkan. Dan selanjutnya untuk tegalan itu sendiri, yaitu suatu daerah lahan kering yang sumber airnya tergantung pada pengairan air, ya, atau hujan. Jadi hujan yang turun, yang dimana ditanami musiman atau juga tahunan, itu untuk tegalan. Ya, dimana tanahnya yang ada pada lahan pertanian ini sulit dibuat pengairan irigasi karena permukaannya itu tidak merata. Selanjutnya untuk ladang, ya, ladang itu sendiri yaitu suatu sistem pertanian yang mengandalkan pembabatan hutan. Jadi kalau ada hutan itu dibabat atau dilakukan reboisasi, dan dengan menebang hutan yang secukupnya ataupun sesuai dengan kebutuhan itu, dan ditanami dengan tanaman ladang. Nah, bentuk pertanian lahan ini yaitu lebih pada beberapa kali ditanam tanaman, ya, dipanen dan sudah berkurang suburannya, ya. Jadi lahan-lahan yang berkurang suburannya maka dilakukan penanaman agar nampak dengan tanaman itu tanah yang ada atau lahan yang ada di hutan itu lebih subur lagi. Nah, selanjutnya yaitu tanaman perkebunan, itu lebih kepada tanaman keras. Jadi varietas pertanian ini lebih jenisnya pada tanaman tahunan, gitu, tanaman tahunan, di mana perkebunan mempunyai peranan penting yang strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oke, jadi kalau secara perkembangan dari pertanian itu sendiri, yaitu diawali dengan berburu dan meramu, di mana manusia itu sebelum mengenal pertanian, ya, di mana pada mulanya itu manusia kuno yaitu mengumpulkan makanan dengan berburu, menangkap ikan, memetik tanaman hutan, dan memanen madu hutan. Itu juga bagian dari pertanian. Selanjutnya pada periode pertama dari pertanian itu sendiri, yaitu tadi itu pra pertanian. Nah, periode pertama dari pertanian itu sendiri dimulai dengan adanya revolusi Neolitikum, yaitu di mana seiring dengan perkembangan manusia dan semakin besarnya kelompok komunitas manusia, perlahan komunitas mulai mengembangbiakan tanaman itu mulai dari metode selektif dan menanamkan hewan-hewan yang mereka miliki. Seperti itu. Masa ini dimulai sejak sekitar 12 tahun yang lalu di berbagai tempat di belahan dunia, ya. Di mana periode ini memang disebut dengan revolusi Neolitikum atau revolusi pertanian. Revolusi pertanian pertama. Ya, di mana pada masa ini itu peradaban awal dunia seperti Mesopotamia, ya, lembah sungai Huangpu dan
Mesoamerika sudah mulai mengenal domestikasi pertanian seperti itu ya. Nah, selanjutnya di mana domestikasi ini adalah sebuah metode ya di dalam melakukan budidaya selektif yang menghasilkan bibit-bibit hewan ataupun tumbuhan dengan karakteristik sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Nah, di mana proses dari domestikasi ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Salah satu contoh dari proses domestikasi ini adalah lebih kepada domestikasi gandum di situ dan rumput-rumput liar. Selanjutnya revolusi industri ini adalah salah satu periode kedua dari pertanian itu sendiri. Nah, di mana revolusi ini terjadi memang terjadi di negara Eropa yang erat hubungannya dengan perkembangan sejarah pertanian, yaitu pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Nah, ini terjadi peningkatan hasil dengan adanya perkembangan di revolusi industri. Itu terjadi peningkatan yang hasil produksi pertanian yang sangat luar biasa dan menaikkan hasil produksi itu sangat drastis dalam produktivitas lahan pertanian. Nah, di mana masa ini memang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Sebagai contoh, populasi Inggris yaitu meningkat dari 5,5 juta penduduk pada tahun 1700 hingga lebih dari 9 juta penduduk pada saat itu, yaitu di tahun 1801. Bahkan pada akhir abad ke-19 populasi negara Inggris itu sudah mencapai angka lebih dari 35 juta penduduk, yaitu pada masa revolusi industri. Nah, pada abad terakhir dari revolusi industri ini, perkembangan industri ini yaitu dengan adanya Green Revolution, yaitu di abad ke-20-an. Nah, ini menjadi basis bagi Green Revolution ataupun revolusi pertanian periode ketiga ini adalah didasari oleh penggunaan mekanisasi pertanian, termasuk dengan penggunaan teknologi pertanian, yaitu secara ekstensif dengan menggunakan irigasi buatan, pupuk buatan, termasuk pupuk kimia, ya, serta perkembangan bioteknologi. Nah, itu sejarah dari perkembangan dan bagaimana bentuk-bentuk pertanian, termasuk juga tadi disampaikan asal usul dari pertanian itu sendiri. Nah, karena sudah dijelaskan bagaimana asal usul bentuk-bentuk pertanian sampai dengan perkembangan dari pertanian itu sendiri, kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan asal usul, mungkin terkait dengan bentuk, termasuk juga perkembangan pertanian. Silakan. Ada yang mau menanggapi atau mau menyampaikan apa? Silakan. Ya, silakan, Mas Rio. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan yang menarik terkait pertanian, yang dimana saya tertarik dengan Bapak pada pembahasan terkait asal usul pertanian tadi Bapak, di mana Bapak menjelaskan terkait adanya pola perubahan dari berburu dan meramu, kemudian manusia nenek kita membangun suatu peradaban, yaitu sistem pertanian. Nah, jika hal itu dikaji lebih mendalam, ketika saya meninjau di lokasi situ Bondo yang dimana terdapat temuan arkeologis kebudayaan megalitik, memang benar pada masa itu kisaran abad 7 sampai 8 terdapat teknologi atau artefak yang dinamakan batu rumpang. Nah, yang dimana batu rumpang ini berfungsi sebagai alat untuk menumbuk padi maupun biji-bijian. Nah, dengan batu rumpang ini maka dapat merepresentasikan bahwa nenek moyang kita telah mengenal sistem pertanian. Selain itu, ketika saya mengamati lokalitas di situs yang saya kunjungi, terdapat berdekatan dengan sungai, Pak, yang dimana sungai ini dapat kita interpretasikan sebagai sarana irigasi pertanian. Oleh karena itu, di
pertanian dan lingkungan kita sangat maju meskipun eh, terkendala bahan-bahan yang hanya memanfaatkan di sekitar lingkungan mereka, yaitu batuan. Terima kasih. Oke, baik. Alat-alat teknologi yang tradisional yang sudah digunakan sejauh hari oleh masyarakat kita dan nenek moyang kita itu dalam rangka juga memanfaatkan hasil alam itu sendiri, termasuk juga bebatuan dan sebagainya adalah mengembangkan teknologi pertanian itu sendiri, termasuk juga yang disampaikan Mas Rio bahwa dari alam itu sendiri, dari situ juga terbentuk yang namanya pertanian. Nah, seiring perkembangan itu kan alat-alat yang digunakan juga sudah mulai berkembang dan banyak itu salah satu contohnya, dan banyak kearifan lokal di daerah-daerah masing-masing, juga di daerah tadi di daerah Situ Bondo, ada juga di daerah Lombok Timur, di daerah Lombok Tengah, ataupun di daerah-daerah yang lain yang namanya arif menggunakan arif yang tradisional, apa namanya di daerah masing-masing, motor kali lurik juga ya, apa ada juga yang aneh-aneh. Nah seperti itu juga bagian dari. Tapi sekarang gimana? Ya itu sudah perkembangan teknologi pertanian itu sendiri sudah banyak meninggalkan yang tradisional. Yang mau menyampaikan sesuatu, ya silakan. Itu sepertinya gambarnya perkebunan. Nah, dari tadi Bapak menjelaskan terkait dengan pertanian, kemudian magang dan lain sebagainya, tapi belum menjelaskan terkait dengan perkebunan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa perbedaan dari pertanian dan perkebunan? Kemudian komoditas-komoditas apa yang sebenarnya bisa dilakukan dari pertanian maupun perkebunan? Ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Apa sih perbedaan antara sawah dengan perkebunan? Mungkin dilihat dari segi kegunaan. Sawah itu jauh lebih besar kebutuhan airnya dibandingkan perkebunan. Nah, dari segi hasil juga akan berbeda. Mungkin akan tumbuh kalau persediaan air untuk yang menggenangi sawah itu cukup, tapi hasilnya akan beda. Baik, itulah pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang asal usul, bentuk dan perkembangan dari pertanian di Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan dan ada tanggapan mengenai bagaimana perbedaan dari sawah dan perkebunan, dan bagaimana tadi Rio juga menyampaikan bagaimana yang kita itu memanfaatkan alam dan hasil bumi itu menjadi teknologi pertanian yang sangat dimanfaatkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama di desa. Dan saya akhiri dan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih aktif lagi dan semoga semuanya tetap sehat walafiat ya, dan yang nggak bisa masuk pada kesempatan kali ini bisa masuk di pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri pertemuan pada kali ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video proses pembelajaran dari mata kuliah Geografi Pertanian pada pertemuan kedua yang dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka dengan materi yang diajarkan tentang asal-usul pertanian, bentuk-bentuk pertanian, dan perkembangan pertanian. Demikian video singkat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Sebagai penutup, satu kutipan motivasi untuk diri sendiri. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.